Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjut materi matematika ekonomi kita. Ada dua materi ya, yaitu integral sama diferensial. Diferensial dulu sih, baru integral ya. Jadi sekarang kita mau bahas diferensial dulu ya. Apa itu diferensial? Jika Anda baca di buku, itu diferensial merupakan limit dari suatu fungsi tertentu ya saat X menuju nilai tertentu. Untuk fungsinya itu ada pengantarnya di halaman 96 ke sana ya. Oke. Sekarang Ibu akan langsung aja untuk membahas teorema-teorema di diferensial yang akan kita gunakan dalam materi matematika ekonomi dan bisnis ya. Oke. Nah, di sini diferensial itu apa sih? Diferensial itu artinya istilah lainnya ya, ini adalah turunan fungsi. Apa yang diturunkan? Turunan fungsi ya. Apa sih? Kenapa disebutnya turunan fungsi? Karena nanti si pangkatnya itu dia akan turun. Artinya pangkatnya dia pasti akan berkurang. Pangkatnya berkurang satu ya. Tapi pangkatnya berkurang satu dari tiap variabelnya ini. Nah, dari tiap variabel ini mengakibatkan nanti fungsinya juga akan berubah. Nah, sehingga sifat-sifat yang akan kita bahas, sifat-sifat dari diferensial fungsi yang akan kita bahas, ya ini di sini ada beberapa. Oke, Ibu akan menggunakan warna hitam aja. Yang pertama, ya. Oke, jika kita punya suatu fungsinya itu fx sama dengan nilai tertentu k. K itu berarti nilai angka ya, 1, 2, 3, 100, 1000, tapi nggak ada variabel x-nya gitu. Nah, turunan fungsi ini dinyatakan sebagai jika fx maka turunannya adalah atau diferensialnya ya, atau diferensialnya adalah f aksen x gitu ya, ini dia. Kemudian kurung. Oke, kemudian nah ini sifat kita yang pertama. Kalau misalnya suatu fungsi tersebut tidak ada variabelnya, di sini hanya bernilai k saja, atau artinya nilainya itu angka aja, 1, 2, 3, 4, 5 tadi 100, 1000, 0,7, 7/5 dan seterusnya, tapi tanpa variabel, maka turunannya itu adalah 0. Gitu ya. Kemudian yang kedua, jika ada fungsi fx-nya ini adalah a, ini adalah koefisien x, tapi ada variabelnya, dipangkatkan n variabelnya, maka turunannya itu adalah, nah sekarang kita turunkan nih si pangkatnya. Jadi n-nya kalikan ke depan, n dikali a kali x. Nah, karena sudah turun dia si pangkatnya, maka di sini berkurang 1 pangkatnya. Jadi n-1. Artinya kalau asalnya pangkatnya 10, berarti dia dikurangi 1 jadi 9. Kalau asalnya dia 1,5, berarti nanti pangkatnya dikurangi 1 jadi tinggal setengah gitu, dan seterusnya ya. Oke, kita akan lanjut ke sifat yang ketiga. Nah, untuk sifat yang ketiga, kalau misalnya ada fungsi fx-nya mirip nih, tadi ax pangkatnya udah ya, bentar. Oke, kalau misalnya fx-nya ini terdiri dari penjumlahan atau pengurangan dua buah fungsi gitu ya, maka turunannya itu tinggal kita turunkan masing-masing dulu. P aksen x ditambah atau dikurang gitu ya, Q aksen x. Artinya kita turunkan dulu fungsi yang pertama, terus nanti tinggal dijumlahkan atau dikurangkan dengan turunan dari fungsi yang kedua. Yang keempat, ini tadi penjumlahan pengurangan. Gimana kalau perkalian? Nah, jika ada fx-nya ini terdiri dari px dikalikan dengan qx gitu, maka turunannya ini
F aksen X itu adalah pertama-tama kita turunkan dulu fungsi yang pertama, jadi P aksen X dikalikan dengan si fungsinya yang kedua tapi tidak diturunkan. Setelah itu ditambah gitu ya. Nah, ini kan tadi kita turunkan yang pertama. Sekarang yang pertama nggak usah diturunkan, dikalikan dengan turunan dari fungsi yang kedua. Gitu. Itu adalah kalau misalnya si fungsinya terdiri dari perkalian dua buah fungsi ya. Yang kelima, itu baru penjumlahan, perkalian, sekarang pembagian. Jika fx-nya itu terdiri dari px dibagi dengan qx, tapi dengan syarat qx-nya itu tidak boleh 0, gitu ya. Maka f aksen x-nya ini bisa kita peroleh dengan cara turunkan dulu fungsi yang pertama jadi p aksen x dikalikan dengan fungsi yang kedua tanpa diturunkan, dikurangi, sekarang fungsi yang pertama tanpa diturunkan, dikalikan dengan turunan fungsi yang kedua, dibagi, ini dibagi ya semuanya, ini kita bagi dengan Q-nya. Sorry, ini nggak kelihatan ya. Q-nya tapi dikuadratkan. Ini Q ya. X. Ini Q. Oke, gitu. Jadi, yang pertama turunkan, kalikan yang kedua tanpa diturunkan, dikurangi yang pertama tanpa diturunkan, kalikan yang kedua diturunkan, dibagi dengan Q-nya tanpa diturunkan tapi dikuadratkan. Gitu ya. Ini boleh Anda baca, ada di buku kita halaman 103. Oke, nah supaya lebih kelihatan nih Ibu akan tulis ulang sifat yang kelima. Di sini aja ya. Oke. Jadi tadi kalau misalnya yang kelima itu ada sifatnya jika fx-nya terdiri dari px dibagi dengan qx, tapi syaratnya qx-nya tidak boleh sama dengan 0 ya, nggak boleh. Maka f aksen x-nya itu kita tinggal turunkan fungsi yang pertama, p aksen x, kalikan dengan fungsi yang kedua tanpa diturunkan. Nah, kalau yang tadi penjumlahan kan ditambah, kalau sekarang dikurangi fungsi yang pertama tanpa diturunkan kali turunan dari fungsi yang kedua dibagi dengan fungsi yang kedua tapi dikuadratkan terlebih dahulu. Oke, itu. Kemudian yang keenam nih sifat kita yang terakhir, jika ada fx ini adalah fungsi tapi dia itu dipangkatkan lagi gitu ya, maka turunannya ini namanya turunan berantai gitu ya. Kita turunkan dulu awalnya nih, kita turunkan dulu si pangkatnya, artinya n-nya kan ke depan gitu ya, n kali px. Nah, karena dia sudah turun, maka pangkatnya akan berkurang 1. Nah, tapi sampai sini belum selesai, dikalikan dengan, kita kan punya fungsi lain nih px, di sini baru kita kalikan dengan p aksen x, turunan dari fungsi yang ada di dalam pangkatnya tersebut. Oke, itu adalah sifat-sifat dari diferensial yang akan kita bahas kali ini. Nah, untuk latihannya boleh Anda buka bukunya nih. Boleh buka bukunya halaman 104 ya. Kita akan mengerjakan nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Oke, kita akan mengerjakan soal nomor 1. Nomor 1 itu soalnya diketahui fx-nya sama dengan x kuadrat dikurangi 1 per x ditambah 1. Kita akan menentukan f aksen x-nya. Nah, ini adalah penjumlahan dan pengurangan dari beberapa fungsi. Ini fungsi pertama, fungsi kedua, fungsi ketiga. Gitu. Fungsi yang pertama ini x pangkat 2, ada variabelnya. Ini 2-nya kita turunkan, berarti 2-nya ke depan 2. X pangkat 1 gitu ya.
Kemudian, nah ini Ibu, ini X pangkat berapa? Bukan X pangkat 1 ya. Jadi kita akan ubah dulu si fungsi awalnya jadi X kuadrat tetap karena dia bentuknya pangkatnya sudah di atas. Tapi yang ini, jadi si X-nya itu nggak boleh di bawah, dia harus selalu di atas. Maka kita akan cari pangkatnya setelah si variabelnya itu ada di atas. Ini Anda pasti sudah tahu ya, sudah pernah dipelajari di SMA. Kalau misalnya 1 per X itu adalah X pangkat min 1. Jadi kalau X-nya di bawah itu dia pangkatnya min. Gitu ya. Berarti kalau misalnya X pangkat min 2 berarti 1/per X kuadrat. Gitu ya. Kalau misalnya 1/per X pangkat 3 berarti dia X pangkat min 3. Gitu dan seterusnya. Tambah 1 tetap tambah. Oke, kita baru menurunkan ini ya, X pangkat 2. X pangkat 2 turunannya adalah 2X pangkat 1. Sekarang kita akan menurunkan min X pangkat min 1. Oke. Min 1-nya berarti pindah ke depan. Kita tulis dulu ini tandanya dikurangi. Min 1-nya pindah ke depan, min 1 gitu ya. Oke, setelah itu baru kita turunkan min 1-nya ke depan jadi ini. Tulis lagi variabelnya. Nah, sekarang si pangkatnya min 1 kan tadi ya, kita akan kurangi 1. Karena selalu dia dikurangi 1 ya. Ini pun 1 dari mana? Karena dari 2 dikurangi 1 gitu ya. Oke. Setelah itu 1 nih sekarang. 1 itu adalah konstanta. Berdasarkan sifat jadi yang pertama, kalau diturunkan itu hasilnya adalah, kalau hanya terdiri dari bilangan aja tanpa variabel, maka turunannya adalah 0. Sehingga kita akan selesaikan dulu. 2 dikurangi 1 adalah 1 ya, jadi 2X pangkat 1 gitu. Nah, kalau pangkat 1 biasanya nggak ditulis. Min kali min jadi plus. Satunya juga nggak Ibu tulis. Terus min 1 dikurangi 1, jadi X pangkat min 2 tambah 0. 0 juga nggak usah ditulis. Sehingga ini kita akan selesaikan. Nah, seperti yang tadi Ibu bilang, kalau X pangkat min 2 artinya apa? Kalau X pangkat min, dia X-nya pasti di bawah. Di depannya kan tadi 1 ya. 1. Jadi 1 per X pangkat 2. Itu jawabannya untuk nomor 1. Kita akan lanjut ke soal yang nomor 2. Soal nomor 2 itu adalah Fx-nya diketahui sama dengan 2 min 6X pangkat 3. Maka turunannya itu apa? Nah, ini adalah sifat yang terakhir ya, tadi Ibu tulis ya. Sifat yang kelima atau yang keenam yang tadi Ibu tulis. Oke, nah awalnya kita akan menurunkan dulu pangkatnya. Berarti 3 kali 2 dikurangi 6X. Pangkatnya sekarang kita kurangi 1. Apakah sudah selesai? Belum, karena masih ada fungsi yang ada dalam kurungnya. Kita kalikan dengan turunan dari fungsi ini. 2, turunannya 2 itu kan konstanta, berarti pasti turunannya 0. Dikurangi gitu ya. Ini kan 6X pangkat 1. Jadi 1 kali 6 gitu ya, 1 kali 6. X pangkatnya dikurangi 1. Nah, nggak usah dipangkatin lagi karena pangkatnya mah udah kita selesaikan tadi di awal. Sehingga ini 3, 2 min 6X pangkat, ini 3 kurangi 1, 2. 0 tetap. 1 kurangi 6, min kali min gitu ya, jadi min 6. X pangkat 0. X pangkat 0 itu adalah 1 ya. 3 kali 2 min 6X pangkat 2. Ini berarti min 6 kali 1. Min 6 kali 1, min 6. Nah, si min 6 ini jangan dikalikan ke yang ada dalam kurung karena tidak bisa. Kalau ini sudah dikunci oleh pangkatnya, jadi dia nggak bisa sembarangan dikalikan dengan bilangan lain di luar kurungnya sendiri gitu ya. Nah, jadi min 6 kali 1-nya bisa kita satukannya dengan yang nggak ada pangkatnya, berarti dengan 3. Jadi 3 kali min 6 kali 1 jadi min 18 kali 2 min 6X pangkat 2. Itu jawabannya. Oke, kita akan lanjut ke soal nomor 3. Oke, apa itu soal nomor 3? Diketahui Y sama dengan X
kuadrat tambah 1 kali X pangkat 3 dikurangi 1. Kita harus mencari turunannya, Y aksen. Itu caranya gimana? Nah, ini adalah perkalian dua buah fungsi. Jadi ini adalah ada Px ya, dikalikan dengan Qx. Sehingga kita itu akan menunjukkan dulu ini adalah Px-nya, ini adalah Qx-nya. Gitu ya. Terus kita cari dulu kalau turunan P-nya apa sih? Berarti kan X kuadrat tambah 1 kita turunkan. X kuadrat berarti 2-nya ke depan, X pangkat 2 dikurangi 1 gitu ya. Ditambah 1. 1 itu adalah konstanta, berarti turunannya adalah 0. Sementara kalau Q aksen X, berarti X pangkat 3, 3-nya ke depan 3, X pangkat 3 kurangi 1. Min 1 konstanta, jadi turunannya adalah 0 juga. Oke, jadi ini 3x pangkat 2, yang ini 2x pangkat 1. Gitu ya. Setelah itu kita gunakan rumusnya tadi, bahwa rumusnya itu adalah turunan pertama dari fungsi yang pertama kalikan fungsi yang kedua tanpa diturunkan, tambah fungsi pertama tanpa diturunkan dikalikan turunan pertama dari fungsi kedua. Gitu. Sama dengan P aksen X yang mana? Berarti yang ini, 2X. Kali Qx yang mana? Oh, yang atas, X pangkat 3 min 1. X pangkat 3 min 1. Tambah Px. Px yang mana? X kuadrat plus 1. Kali Q aksen X. Q aksen X-nya 3X kuadrat. Gitu ya. Boleh kita akan selesaikan, kalikan secara pelangi. Berarti 2x kali x pangkat 3 itu hasilnya 2x pangkat 4. 2x kali min 1 itu min 2x. X kuadrat kali 3x pangkat 2 itu berarti 3x pangkat 4 gitu ya. 1 kali 3x kuadrat berarti 3x kuadrat. Kita lihat sekarang ada pangkat yang sama nggak? Oh, ternyata ada, ini sama ini. Kita satukan koefisiennya 2 sama 3 jadi 5x pangkat 4. Ada lagi yang sama? Kalau nggak ada berarti langsung aja tulis sisanya. Oke, itu hasilnya ya untuk soal nomor 3. Kita akan lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4 itu itu tentang pembagiannya. Oke, pembagian. Ini diketahui fx-nya sama dengan 3x kuadrat dikurangi 5 per x plus 6. Gitu. Nah, ini pembagian fungsi, berarti ini adalah px-nya, yang ini, yang bawah itu adalah qx-nya. Gitu ya, jadi px-nya adalah 3x kuadrat min 5, qx-nya adalah x plus 6. Kita cari terlebih dahulu turunan dari P-nya. Turunannya 3x kuadrat, berarti 2-nya ke depan, 2 kali 3x pangkat 2 dikurangi 1 gitu ya. Min 5 diturunkan jadi 0. Sehingga ini hasilnya adalah 2 kali 3, 6 x pangkat 1. Q aksen x, berarti x-nya ini kan x pangkat 1, berarti 1 kali x pangkat 1 dikurangi 1. 6 turunkan jadi 0. Jadi ini 1 kali x pangkat 0 ya. Ingat x pangkat 0 adalah 1, jadi 1 kali 1. Oke. Sehingga turunannya, itu rumusnya, turunkan yang pertama kali yang kedua tanpa diturunkan, dikurangi fungsi yang pertama kalikan fungsi turunan yang kedua, dibagi fungsi yang kedua dikuadratkan. Gitu. Sama dengan P aksen, berarti yang ini ya, 6x. Qx-nya mana? Oh, ini, x plus 6. Dikurangi Px-nya yang atas, berarti 3x kuadrat min 5. Kali Q aksen x-nya berarti yang ini, 1. Dibagi
Q-nya kan tadi, Q-nya mana? Q-nya ini ya, X plus 6. X plus 6, tapi harus kita kuadratkan. Oke, kita akan selesaikan. Ini kalikan jadi 6x kuadrat. Ini jadi 36x. Ini jadi apa? Ini min kali 3x kuadrat kali 1. Jadi min 3x kuadrat. Terus min kali 5, min kali min 5 kali 1. Jadi plus 5 ya. Sampai ini x plus 6 kuadrat. Sama dengan, ada yang sama nih, ini sama ini ya. 6 kurangi 3 jadi 3x kuadrat plus 36x plus 5 per x plus 6 kuadrat. Jadi itu hasilnya ya untuk soal nomor 4. Oke, nah relax dulu sebentar. Kemudian kita akan melanjutkan sekarang gimana sih kalau misalnya kaitannya dengan matematika ekonomi. Nah, kaitannya dengan matematika ekonomi bisa Anda telaah ada di halaman 109. Nah, untuk halaman 109 itu dan seterusnya itu, jadi kita aplikasi turunan fungsinya ini, aplikasi diferensial ya. Ini nanti akan kita pelajarinya itu ada 3. Yang pertama itu adalah elastisitas, gitu ya. Kemudian ada lagi fungsi marginal, nanti yang kedua fungsi marginal. Kemudian nanti yang ketiga adalah optimasi. Oke. Apa ini semuanya? Untuk yang elastisitas, di situ adalah elastisitas itu kalau misalnya ada elastisitas variabel, artinya suatu fungsi menunjukkan perbandingan antara perubahan relatif dalam variabel terhadap variabel yang lain gitu. Nah, maksudnya seperti apa? Jadi gini, sesuai dengan katanya ya, elastisitas. Elastis itu apa sih? Kalau misalnya Anda punya bendanya ini elastis nggak? Elastis itu artinya dia kan bisa balik lagi gitu ya. Kalau misalnya kita tarik gitu, dia akan kembali ke posisinya dia sempurna gitu ya. Itu namanya elastis. Nah, di sini juga sama. Jadi kalau apakah suatu fungsi itu elastis atau tidak, artinya kalau misalnya ada suatu perubahan tertentu yang akan mengakibatkan dia masih bisa kembali lagi nggak sih ke kondisi awal gitu. Kalau misalnya dia tidak elastis, artinya perubahan tersebut menjadikan dia tidak elastis gitu ya. Oke, itu elastis sama istilahnya dengan kehidupan sehari-hari. Elastis itu bisa balik lagi nggak sih ke keadaan awal gitu ya. Oke, nah untuk menentukannya ini rumusnya. Di sini elastisnya itu ada 2 ya. Elastis yang pertama itu adalah elastis permintaan. Elastisitas permintaan. Kemudian yang kedua ini adalah elastisitas penawaran. Nah, yang ini rumusnya itu adalah elastisitas demand gitu ya, sama dengan harga dibagi fungsi QD, tapi setelah harganya disubstitusi, kemudian dikalikan dengan turunan dari QD-nya terhadap variabel P. Gitu ya, ini rumusnya. Kemudian untuk ES atau elastisitas penawaran supply sama P per QS dikalikan dengan DQS dibagi DP. Gitu.
Nah, ini kriterianya itu adalah kalau misalnya ada mutlak dari E-nya itu sama dengan 1, berarti dia elastis. Ini elastis 1. Elastis satuan. Mutlak tuh artinya apa? Mutlak tuh jadi kita nggak ngelihat tanda dia negatif atau positifnya, tapi yang kita lihat angkanya aja, gitu ya. Kalau elastisitasnya itu dia nilainya lebih besar dari 1, ini juga sama dengan elastis. Gitu ya. Tapi kalau dia nilainya itu kurang dari 1, maka dia tidak elastis. Sedangkan kalau misalnya dia itu nilainya sama dengan 0, berarti ini tidak elastis sempurna, gitu ya. Atau sangat tidak elastis, gitu ya. Oke. Nah, gimana cara mengerjakannya? Nanti kita akan kasih contoh. Oke, untuk contoh soalnya di situ ada halaman 111 ya. Jadi diketahui fungsi permintaan terhadap barang A adalah diketahui QD itu sama dengan 10 dikurangi P kuadrat. Nah, yang ditanyakannya ada dua. Yang pertama, hitunglah elastisitas permintaannya saat harga sama dengan 3. Kemudian tentukan keelastisitasannya ya. Kemudian yang kedua, makna dari A. Oke, kita akan jawab soal ini. Jadi untuk menentukan elastisitas fungsi permintaan, itu tadi rumusnya adalah P dibagi dengan QD dikalikan DQD DP ya. Nah, ini artinya turunan sih. Kalau yang ini tuh artinya kita turunkan fungsi Q-nya, kemudian kita substitusikan nilai P-nya. Jadi awalnya kita sudah punya P-nya dulu, QD-nya berapa gitu ya. Jadi akan kita jawab. Kita lihat dulu, P-nya sama dengan 3. QD-nya kan tadi apa? 10 dikurangi P kuadrat. Kita substitusi dulu. 10 dikurangi 3 pangkat 2, jadi sama dengan 1. Kemudian ini DQD per DP itu artinya adalah turunan dari QD-nya ya. Per DP itu ini artinya QD aksen. Tapi setelah kita ganti variabelnya dengan P. Jadi 10 ini adalah konstanta turunannya adalah 0. Sedangkan min P pangkat 2 turunannya adalah min pangkat 2-nya ke depan jadi 2 P pangkat 2 min 1 ya. Sama dengan min, ini 0-nya nggak usah kita tulis lagi, min 2 P pangkat 1. Gitu. Setelah itu kita substitusikan P-nya kan tadi sama dengan 3, maka kita ganti min 2 kali 3 sama dengan min 6. Setelah itu baru masukkan ke rumus yang ini. Nah, sehingga kita akan menjawab soal yang ini. P-nya kita ganti menjadi 3 per QD-nya tadi adalah 1 per 1 kali hasil ini adalah min 6 ya. Jadi kalikan dengan min 6 sama dengan min 18. Min 18, kalau angkanya 18 ya, mutlak E-nya itu adalah mutlak dari min 18, yaitu sama dengan 18. Karena ini lebih dari 1 ya, jelas maka dia sangat elastis. Artinya bisa kita tarik banget gitu ya, sehingga dia pasti berpengaruh sekali. Fungsinya itu karena kita bisa tarik sangat jauh gitu ya, sebesar 18, maka dia sangat berpengaruh. Artinya apa? Ini baru menjawab yang A ya. Sehingga yang B itu maknanya itu adalah jika harga naik 1%, maka jumlah barang akan turun
Kenapa akan turun? Karena dia nilainya negatif. Gitu ya, nih negatif ini ya, negatif ini mengakibatkan dia turun. Negatif ini mengakibatkan dia turun. Turunnya sebesar apa? Sebesar 18%. Gitu. Jadi kalau misalnya dia positif, maka dia kalau naik dan naik lagi. Tapi kalau misalnya dia negatif, kalau harga naik maka jumlah barangnya turun gitu. Jadi apa tuh namanya, saling berkebalikan. Kalau positif saling mendukung, tapi kalau misalnya negatif dia saling berkebalikan, seperti itu ya. Itu adalah contoh soal untuk apa ini, elastisitasnya. Oke, kita akan lanjutkan materinya ke fungsi marginal. Di sini fungsi marginal juga ada dua ya. Fungsi marginal yang pertama itu adalah fungsi biaya marginal. Fungsi penerimaan dulu ya. Fungsi penerimaan marginal. Yang satu lagi fungsi biaya marginal. Apa itu fungsi penerimaan marginal? Fungsi penerimaan marginal itu, kalau Anda buka buku halaman 114 gitu ya. Oke, di situ adalah penerimaan marginal atau hasil penjualan marginal atau marginal revenue. Nah, di sini istilahnya marginal revenue, MR. Itu adalah tambahan penerimaan jika ada satu unit barang yang dijual gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak perlu kita hitung ulang gitu dari awal kan fungsi biaya, fungsi penerimaannya gimana, fungsi biayanya gimana gitu ya. Kemudian nanti dilihat lagi harga dari barang tersebut berapa. Nah, jadi kalau misalnya nih kita udah tahu bahwa barang yang akan terjual tuh harus 10. Terus ternyata ada satu barang lagi yang terjual, nanti penerimaannya kita berapa bertambahnya gitu ya. Itu adalah marginal revenue ya. Marginal revenue ini bisa kita tentukan dari TR aksen atau dari R aksen ya. Jadi kalau ada fungsi revenue, total revenue, ini tinggal kita turunkan saja satu kali. Itu kemudian nanti kita substitusikannya itu jumlah barangnya ya, QR-nya. Sedangkan fungsi biaya marginal ini itu adalah marginal cost, MC. Ini juga sama, tinggal kita turunkan saja total cost atau cost-nya sendiri itu ya. Oke, tinggal kita turunkan saja satu kali, kemudian substitusikan nilai Q-nya. Nah, sedangkan kalau optimasi ini sama seperti fungsi marginal. Jadi tinggal kita turunkan satu kali. Dan sama dengan kan 0 gitu ya. Nanti kita peroleh nilai P atau mungkin nilai Q yang mengakibatkan dia tuh maksimal atau mungkin minimal. Sama dengan kan dengan 0. Gitu ya. Oke, untuk contoh soalnya itu ada di halaman 115. Ibu ngambil contoh soal yang A. Itu fungsi penerimaan total ditunjukkan oleh min 5Q kuadrat ditambah 30Q. Yang ditanyakannya itu adalah yang pertama, total penerimaan, total revenue berarti ya, saat Q-nya sama dengan 3. Kemudian yang kedua, penerimaan rata-rata atau berarti average revenue ya, average revenue saat Q-nya sama dengan 3. Tadi kan kita baru bahasnya marginal revenue. Kalau average revenue atau apa ini penerimaan total ya, ini tuh penerimaan total. Oke, Ibu akan tarik ke sini. Ini adalah average kurang A, revenue atau penerimaan total ya. Oke, artinya sama seperti rata-rata ya. Contoh kalau misalnya rata-rata penjualannya 100.000 dan barangnya 10, berarti harga barangnya berapa? Tinggal 100.000 dibagi 10 aja, jadi 10 ribuan gitu ya.
Jadi nanti kita akan cari total revenue-nya berapa, tinggal dibagi Q-nya. Gitu. Kemudian yang terakhir baru nanti MR-nya ya, marginal revenue-nya tadi. Berarti akan kita turunkan nanti kalau MR. Oke, kita akan jawab langsung. Yang pertama, total revenue saat Q sama dengan 3. Tinggal kita substitusi saja Q-nya min 5 kali 3 pangkat 2 gitu ya. Ini kan dari sini ya, min 5 Q kuadrat, tinggal Q-nya kita ganti dengan 3. Yang ini juga sama, Q-nya tinggal kita ganti dengan 3. 30 kali 3. Berarti ini, nah jangan dikalikan dulu, tapi harus kita kuadratkan dulu karena pangkat itu lebih kuat. 3 kuadrat berarti 9, ditambah 30 kali 3 adalah 90. Min 5 kali 9 min 45 ditambah 90, jadi hasilnya 45. Oke. Kemudian average revenue. Nah, average revenue ini rumusnya tinggal TR dibagi dengan Q. Kita punya TR-nya adalah 45 dengan catatan bahwa Q-nya harus sama-sama dengan yang diketahui gitu ya. Kan yang atas Q-nya sama nih dengan yang bawah, ya udah berarti bisa langsung kita pakai yang ini. Q-nya sama dengan 3, berarti 15. Artinya rata-rata penerimaannya adalah sebesar $15, mungkin 15.000 gitu ya. 15 satuan mata uang. Yang ketiga, nah MR. MR ini tinggal kita turunkan saja si TR-nya. Nah, TR-nya apa? Kan ini min 5 Q kuadrat. Berarti kita turunkan 2 kali min 5 kali Q pangkat 2 min 1. Yang kedua, tambah 30Q. Tambah Q-nya kan Q pangkat 1 ya, berarti 1 kali 30 kali Q pangkat 1 dikurangi 1. 2 kali min 5 min 10, Q pangkat 1 ditambah 1 kali 30, 30. Ini Q-nya pangkat 0. Ingat, semua variabel kalau pangkat 0 itu hasilnya adalah 1. Kemudian kita substitusi Q-nya. Q-nya kan 3 ya. Q-nya 3, jadi min 10 kali 3, 30 kali 1, 30. Ini min 30 ditambah 30. Artinya marginal revenue-nya itu adalah gitu ya. Oke, sudah seperti itu. Baik, sekarang kita akan lanjutkan ke contoh soal tentang optimasi. Optimasi itu ada di halaman 118 ya. Jadi katanya diketahui nih tentang optimasi ya. Kalau tadi tentang marginal, kalau sekarang optimasi. Banyak banget. Oke, diketahui TR-nya sama dengan min 2 Q pangkat 3. Ini kita anggap sebagai soal nomor B. Ditambah 12 Q kuadrat tambah 72 Q. Agar total penjualan tersebut maksimum, berapa ton harus diproduksi katanya gitu ya. Berapa? Oke. Berarti di sini ada dua pertanyaannya. Berapa Q-nya? Q maksimumnya. Kemudian yang kedua, berapa nilai total revenue-nya? Katanya gitu ya. Oke, untuk menentukan yang pertama, tinggal kita turunkan si TR-nya, kemudian sama dengan kan 0. Maka, turunkan dulu ini. Min 2 Q pangkat 3, berarti 3 kali min 2 kali Q pangkat 3 min 1. 12 Q kuadrat berarti 2 kali 12 kali Q pangkat 2 min 1. 72 Q berarti sama dengan 1 kali 72 Q pangkat 1 min 1 gitu ya. Sama dengan min 6 Q pangkat 2 tambah 24 Q pangkat 1. Ini 1 kali 72, 72. Ini Q pangkat 01. Udah sampai sini. Seperti itu. Kemudian jangan lupa sama dengan kan 0 ya. Sama dengan kan 0. Oke, kayaknya ini supaya sederhana kita bagi semuanya dengan min 6. Jadi Q kuadrat 24 bagi min 6 kan min 4 ya. Min 4Q 72 bagi min 6 berapa? Min 12 ya. Sama dengan 0. Ini bisa kita faktorkan atau mungkin boleh pakai rumus kuadratis juga. Q sama Q. Berarti ini min 6 plus 4.
Oke, hasilnya Q-nya sama dengan 6, yang ini Q-nya sama dengan negatif 4. Nggak mungkin kan kita memproduksi negatif, pasti memproduksinya sebanyak Q. Artinya Q maksimumnya adalah 6. Untuk menentukan jawaban yang ini, TR-nya apa? Kita tulis ulang, min 2Q pangkat 3 tambah 12Q kuadrat plus 72Q. Ini TR max ya. Tinggal kita substitusi saja Q-nya dengan 6. Min 2 kali 6 pangkat 3 tambah 12 kali 6 pangkat 2 tambah 72 kali 6. Hasilnya adalah min 6 pangkat 3. Oke, ini semuanya aja langsung ya. Ini semuanya kalau dijumlahkan hasilnya adalah 432 gitu. Oke, mungkin cukup materi kita hari ini tentang diferensial fungsi ya. Terima kasih. Assalamualaikum.